Bismillah, nama saya Mishka Wiyagolar, NIM C 0112011182. Jadi saya akan menjelaskan tentang penulisan resep. Nah, pada penulisan resep ini ada 3 bagian yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama itu adalah identitas dokter, yang kedua adalah deskripsi dari obat, dan yang ketiga adalah identitas dari pasien. Nah, identitas dokter itu dapat kita perhatikan di bagian paling atas ini. Nah, di sini identitas dokter atau bagian inskripsio. Di sini dapat kita lihat nama yang jelas dan gelar yang legal dari dokter itu. Di sini tertulis Dr. Hippocrates, yang berarti Dr. Hippocrates ini merupakan seorang dokter umum yang berpraktek. Nah, selanjutnya di bawahnya ada nomor SIP yang valid, di bawahnya lagi ada nomor STR. Nah, di bawah dari nomor STR ini merupakan alamat dari tempat prakteknya. Nah, di sini tertulis Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10 nomor 19 Makassar. Nah, di bawah dari alamat dari tempat praktek itu kita dapat temukan nomor telepon. Nah, nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, nomor telepon yang dapat dihubungi dapat berupa nomor telepon genggam maupun nomor telepon rumah. Yang penting itu dapat mudah untuk dihubungi. Nah, selanjutnya di bawah dari nomor telepon ini terdapat jadwal praktek dari dokter yang menulis resep ini. Nah, di sini jadwal prakteknya itu Senin sampai dengan Jumat pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah atau pukul 7 sampai 9 malam. Nah, di bawah dari identitas dokter ini atau inskripsio terdapat garis yang membatasi antara identitas dokter dan deskripsi obat. Nah, pada bagian ini dapat kita lihat di sini ada kota dan tanggal. Nah, kita tuliskan tanggal dari penulisan resep ini sendiri, yaitu pada tanggal 7 April 2021. Nah, di bagian di sini dapat kita lihat ada simbol R atau invokasio. Nah, simbol R atau invokasio ini yang berarti kita meminta kepada apoteker untuk dapat memberikan obat sesuai dengan permintaan kita. Nah, di samping dari invokasio ini atau simbol R ini, kita tuliskan preskripsio atau preskripsio ini merupakan identitas dari obat itu sendiri. Nah, di sini dapat kita tuliskan nama obat. Nah, sesuai dengan skenario bahwa ada pasien yang datang berumur satu tahun, pasien anak perempuan berumur 1 tahun dengan yang sudah demam selama 3 hari dengan temperatur 37,8 derajat Celcius. Nah, pasien ini memiliki berat badan 10 kg. Nah, di sini ada 2 pilihan obat yang dapat kita berikan. Yang pertama itu adalah paracetamol sirup 120 mg per 5 ml, dan yang kedua adalah ibuprofen dalam bentuk suspensi. Nah, obat yang akan kita resepkan di sini adalah paracetamol sirup 120 mg per 5 ml. Nah, di sini kita tuliskan nama dari obatnya itu sendiri, paracetamol dalam bentuk sirup. Nah, paracetamol dalam bentuk sirup 120 mg per 5 ml. Nah, di samping dari nama obat ini kita tuliskan berapa banyak yang harus diberikan apoteker kepada pasien penerima obat. Nah, di sini kita tuliskan dalam bentuk angka Romawi nomor 1. Nah, yang berarti apoteker itu nantinya akan memberikan 1 botol sirup paracetamol. Nah, selanjutnya di bawah dari invokasio ini kita tuliskan huruf S yang berarti signatura. Nah, arti dari signatura ini merupakan etiket yang kita berikan kepada apoteker untuk nantinya dapat dijadikan instruksi bagi penerima obat mengenai anjuran dalam pemakaian obat ini. Nah, di sini kita tulis signatura, di sampingnya kita tulis 3DD yang berarti obat ini diminum 3 kali sehari. 3 kali sehari dengan banyak 1,5 sendok teh. Nah, sendok teh di sini kita tulis 1,5 CTH atau cochlear tea yang berarti 1,5 sendok teh setiap kali meminumnya. Nah, selanjutnya kita di sampingnya ini kita tuliskan PRN atau Prorenata. Nah, arti dari Prorenata ini sendiri bahwa obat ini dapat digunakan dengan sesuai kebutuhan. Lalu kita tarik garis di bawah dari deskripsi obat ini. Nah, bisa kita tarik garis, lalu kita beri paraf di ujungnya.
Nah, paraf di ujungnya ini berarti subscription. Yang apa arti dari paraf ini? Bahwa kita memberikan obat ini dalam keadaan sadar kepada pasien, kita meresepkan obat ini dalam keadaan sadar. Nah, obat-obat yang biasa kita berikan paraf ini seperti obat-obat yang diberikan melalui injeksi atau suntikan, serta obat-obat dengan jenis narkotika dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah itu setelah kita tuliskan garis, kita beri garis pembatas seperti ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan dalam penulisan resep obat. Nah, lalu setelah kita memberikan garis pembatas seperti ini, kita tuliskan identitas dari pasien. Di sini pasiennya bernama Mishka Aulia, yang berumur 1 tahun. Nah, kita tuliskan alamat jelas dari pasien di sini beserta kotanya. Nah, di sini kita tuliskan Jalan Perdos, nomor 1, Kota Makassar. Nah, untuk pada kasus yang kedua ini ada keluhan dari seorang laki-laki yang berumur 40 tahun dengan keluhan bercak dan bentol pada badan. Nah, bercak dan bentol pada badan 3 hari yang lalu setelah makan ikan tongkol. Nah, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan, namun status efloresensi dari laki-laki ini ditemukan makula eritema dan urtikaria. Nah, pada laki-laki ini ada 2 pilihan obat yang dapat kita berikan. Yang pertama itu adalah chlorpheniramine maleat 4 mg, dan yang kedua adalah loratadin 10 mg. Namun obat yang akan kita resepkan pada kasus ini adalah loratadin 10 mg. Nah, di sini sesuai dengan sebelumnya ada identitas dokter, ada deskripsi obat, dan ada deskripsi identitas pasien. Nah, pada identitas dokter ini sesuai yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ada nama dokter dan gelar yang legal, nama dokter yang jelas, nomor SIP yang masih valid, nomor STR, alamat dari praktek, di bawahnya ada nomor telepon yang dapat dihubungi, dan jadwal praktek serta jamnya. Nah, di bawah ini ada garis pembatas yang membatasi antara identitas dokter dengan deskripsi dari obat, dan di bawah sini dapat kita lihat ada kota dan tanggal dari penulisan resep obat. Nah, di sini tanggal dari penulisan resep obat ini adalah 7 April 2021. Nah, di sini ada simbol R yang berarti invokasio. Sebelumnya mohon maaf, tadi identitas dokter ini dapat kita sebut dengan inskripsio. Nah, pada bagian ini ada simbol R atau invokasio. Nah, invokasio ini sesuai yang dijelaskan tadi, bahwa invokasio ini kita berharap kepada apoteker bahwa apoteker ini dapat mengambilkan obat yang sesuai dengan yang kita minta. Nah, pada bagian samping dari invokasio ini kita tuliskan identitas dari obat itu sendiri. Nah, di sini obat yang kita tuliskan adalah obat loratadin 10 mg. Nah, obat loratadin 10 mg dalam bentuk tablet. Nah, di sini di sampingnya kita tuliskan berapa jumlah yang kita instruksikan kepada apoteker untuk diberikan kepada penerima obat. Nah, di sini obat yang kita berikan itu kita tuliskan dalam bentuk Romawi, yaitu sejumlah 5 tablet. Nah, di bawah dari preskripsio atau identitas obat ini kita tuliskan huruf S atau signatura. Nah, signatura ini yang berarti kita berikan etiket obat ini atau instruksi mengenai pemakaian obat ini melalui apoteker untuk disampaikan kepada pasien. Nah, di sini signatura dari aturan pemakaian obat ini sendiri diresepkan 1 DD atau 1 kali sehari kita resepkan dengan jumlah 1 tablet dalam setiap pemberian obatnya. Nah, di sampingnya ini kita tuliskan simbol ON atau omninocte. Nah, omninocte ini sendiri berarti hanya diminum pada malam hari. Di sini. Lalu kita beri garis. Nah, lalu setelah kita beri garis, kita tanda tangani, kita beri paraf di sini. Nah, kita beri paraf di sini atau yang kita sebut dengan subscription, yang berarti bahwa kita memberikan obat ini dengan dalam keadaan yang sadar. Nah, lalu di bawah dari sini kita berikan tanda pembatas untuk menghindari adanya penyalahgunaan obat dalam penulisan resep. Nah, kita tuliskan identitas pasien di bawahnya. Di sini pasien atas nama Ahmad Fadlan yang berumur 40 tahun. Nah, dengan alamat Jalan Perdos,
nomor 1 Makassar, Kota Makassar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.